Dan akhirnya mereka tidak makan pagi. Seberapa beruntungnya mereka ketika di rumah sekolah sudah mendapatkan makanan pada siang hari. Dikarenakan mereka terkadang pulang masih juga jalan kaki, belum ada sepeda motor. Kalian jangan membuat emot sebodoh itu untuk mengkritik Pak Prabowo, karena ini sangat berarti. Kalian tuh cuma memikirkan bagaimana ekonomi kalian lebih baik dari yang sekarang. Kalian gak bersyukur, kalian lebih tinggi dari rakyat yang paling miskin. Di mana itu? Kalian mungkin tidak menemukan di kota-kota. Di kota-kota sudah zamannya mungkin bapaknya kerja, baik pun itu pemulung. Kalau di kota masih bisa beli roti buat makan. Di kampung bapaknya mau kerja apa? Ke kebun. Merinding, saya serius. Bener. Tapi kalian masih sampai hati dengan makan gratis ini, masih sampai hati kalian untuk mengkritiknya dan menolaknya. Kalian tidak tahu dasar memberi makan orang miskin itu pahalanya bagaimana. Itu konsep Pak Presiden kita. Jadi hari ini geger lagi ya. Kita tiap hari geger ya. Yang geger ini sebenarnya bukan kasusnya, tapi orang yang menyampaikan berita itu yang geger sendiri, karena mereka terkadang kebingungan yang mana ini yang harus gue posting di media sosial supaya gegernya benar dan memang betul-betul. Selamat datang kembali di Propaganda Asia. Di sini kita membahas sisi politik dan pendapat pribadi dan pendapat para netizen di media sosial. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan klik like dan subscribe, atau mungkin kalian berlangganan secara gratis. Dan itu terima kasih. Prabowo tak akan usik tender proyek PDIP asal dimenangkan dengan benar. Timbul nih netizen nih. Kalau MBG proyek siapa? Aduh parah. Presiden yang berani bilang apa adanya. Iya bener. Jadi dia ini apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, apa adanya. Mau itu kritikan lo mang jelek, mau itu kritikan lo nggak bagus, tapi Prabowo belak-belakan pada rakyatnya sendiri tanpa harus manis di depan di belakang. Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Rahasia nih ya. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Pak, ini bagaimana Pak? Urus proyek buat kepentingan pejabat-pejabat dan pendukungannya. Bukan mikirin gimana strategi biar ekonomi negara ini lebih baik. Ya, biar negara lebih baik kita harus kerja lah geng ya. Kerja masing-masing lah ya. Dari semenjak dunia ini dibikin, semenjak negara ini dimerdekakan ya. Dari negara paling apa, jalan atau sekolah atau fakultas apa yang lain-lain lah ya. Tapi pada intinya kita tuh nyari makan sendiri. Itu aja sih. Mungkin kalian akan menolak ketika Pak Prabowo mengatakan ngapain kalian sibuk kali dolar, kali bacot tentang dolar, kalian juga nggak pakai dolar beli. Itu bener juga sih ya, walaupun udah gue bahas di video gue sebelumnya sih ya. Tapi kalau nggak mengikuti channel ini, kalian akan ketinggalan info-info terpenting. Makanya subscribe sekarang, klik notifikasi dan loncengnya juga, dan kalian menonton habis itu video supaya Anda tidak kesalahpahaman di dalam setiap konten yang menarik di dalam channel Propaganda Asia. Thank you for watching this video guys. Kita next videonya. Untuk rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, kalau kalian melihat video ini tolong dengarkan sampai habis. Ini penting. Oke. Ya. Kita dengarkan sampai habis. Tanah longsor ya. Pecatan dari dia nih. Propam ya, apa? PM ya. Karena kasusnya untuk ya kalian tahu sendiri. Tapi abang ini jenius dia. Coba kita cek. Sangat penting ini untuk semua rakyat Indonesia. Semua, termasuk untuk saya, saudaraku yang beragama Muslim, jangan pernah tinggalkan sholatmu, jangan pernah langgar perintah agamamu, jangan pernah zakat, amal, semuanya lakukan supaya masuk surga. Betul. Untuk yang non Muslim begitu juga, hal yang sama, lakukan perintah agamamu, jangan pernah langgar supaya masuk surga. Masuk surga itu enak. Kalau masuk neraka, ketemulah nanti kita sama pemerintah.
ketemulah kita nanti sama orang-orang yang joget-joget ini di Buset. neraka. Udah kita di dunia menderita melihat mereka seumur hidup. Oh, Masuk neraka ketemu lagi sama mereka. buset. Beda pula kasta nerakanya. Iya ya. Ya kan? Kita neraka gembel, mereka neraka paling tinggi. Kalau nggak salah neraka Wailun. jahanam ya. Nah, Neraka jahanam. iya kan? Iya iya Coba bang. lihat. Iya. Masuk neraka ketemu sama pemerintah. Ketemu nanti ada situ kita lihat nanti joget-joget Bahlil, ya kan? Kepala BGN, ya menteri-menteri. Kita tengok lagi di situ ada mantan presiden, ya kan? Ada Pak Jokowi nggak tahu dia joget, dia tuh ngerok bang. Kok sentil kok bang? Prabowo. Kita tengok lagi keluar kita nanti ada Koperasi Merah Putih, ya kan? Ah, apa Jalan lagi? lagi kita nanti Gak suka ada kau lah, Bang. nginjak-nginjak rakyatnya, ya kan? Sebentar-sebentar pidato Bapak Prabowo, ya kan? Ada nanti Bahlil, Natalius. Coba kalian bayangkan, udah mau gila kalian di dunia, masuk neraka, ketemu lagi, kan? Coba kalian bayangkan dulu kalian masuk neraka, ketemu. Coba dulu bayangkan dulu. Coba kau secara logika lah, bagaimana caranya ini tanpa disentuh ya? Bagaimana cara mereka ini bisa langsung ke neraka yang jahanam Anda sebut tadi tanpa disentuh? Coba kalian pikirkan dulu. Coba. Secara logika coba pikir. Pemerintah, yang sudah pasti kalau kita masuk neraka ketemu pemerintah, nggak mungkin orang-orang di pemerintah masuk surga, nggak mungkin. Ketemulah nanti kita sama anggota-anggota DPR yang aktif atau yang sudah pensiun. Ada ketua DPR RI, ada ketua partai. Ketemulah kita nanti semua. Ada termul bang, ada pembenci. Kayak mananya kita ini sebenarnya? Di situ, mau kita tumbui, mau kita pukuli, mereka punya aparat di neraka, ya kan? Buset. Penjaga neraka pun mereka suap. Bayangkan lah. Kita tengok nanti neraka orang ini berhasil. Neraka berhasil. Oh udah di luar konsep tuh, nggak mau saya dengar lagi tuh. Udah nggak ya bang nih. Saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Oh, Sangat bagus. dihormati. Apa ini? Netizen menggoreng lagi nih, menggoreng nih. Mau disalah. Sabar Pak Prabowo, sabar. Hidup ini kan nggak selamanya beruntung, ada sialnya juga kadang-kadang sih ya. MBG begitu penting bangsa kita. Kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak. Tolong Pak, MBG jangan dihentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya. Kalian jangan bilang buat emot-emot kayak gitu. Pala kali ku tengok emot-emot yang kayak gitu. Kalian nggak tahu ya kayak mana di kampung-kampung di pedalaman. Pagi tuh bangun tidur mandi tanpa sabun. Karena nggak ada sabun. Jangankan kau bicara kau sikat gigi, sabun nggak ada. Coba kau masuk kampung-kampung. Kau enak ini mudin. Karena Pak Prabowo ini sebenarnya sudah meriset sedalam mungkin dan dia berkata seperti itu. Benar, saya mendukung 1500% dan itu betul. Bangun mandi tanpa sabun, dah. Mungkin kalau zaman sekarang sudah ada handuknya, tapi kalau saya dulu nggak ada. Dan nggak gosok gigi, ke rumah pakai baju dan baju sekolah pun sudah layak ganti harusnya. Nggak makan lagi tuh karena orang tuanya sudah kecapean. Saya merinding sebenarnya. Orang tuanya sudah kecapean, masih tertidur pada jam 7 tersebut. Dan anaknya pun walaupun anaknya pintar sudah bisa masak nasi putih tok. Itu pun kalau ada makan pakai garam. Dan pada rata-ratanya karena nggak ada kawan nasi, mandi, pakai baju, pergilah ke sekolah. Dan akhirnya mereka tidak makan pagi.
Seberapa beruntungnya mereka ketika di rumah sekolah sudah mendapatkan makanan pada siang hari. Dikarenakan mereka terkadang pulang masih juga jalan kaki, belum ada sepeda motor. Kalian jangan membuat emot sebodoh itu untuk mengkritik Pak Prabowo, karena ini sangat berarti. Kalian tuh cuma memikirkan bagaimana ekonomi kalian lebih baik dari yang sekarang. Kalian gak bersyukur, kalian lebih tinggi dari rakyat yang paling miskin. Di mana itu? Kalian mungkin tidak menemukan di kota-kota. Di kota-kota sudah zamannya mungkin bapaknya kerja, baik pun itu pemulung. Kalau di kota masih bisa beli roti buat makan. Di kampung bapaknya mau kerja apa? Ke kebun. Merinding, saya serius. Bener. Tapi kalian masih sampai hati dengan makan gratis ini, masih sampai hati kalian untuk mengkritiknya dan menolaknya. Kalian tidak tahu dasar memberi makan orang miskin itu pahalanya bagaimana. Itu konsep Pak Presiden kita. Kenapa kalian begitu halusinasi dan terkejut, takut memberi makan orang? Kok takut sih? Zaman-zaman Nabi dulu kayak gitu. Biarin nih kosong di rumahnya, yang penting orang lain kenyang. Itu konsep Pak Prabowo ini sebenarnya. Saya sangat mendukung itu. Ketika nanti Pak Prabowo sudah berpikir bahwa ini harus dihentikan, dia akan hentikan. Tapi ketika ini masih bisa dikendalikan, Pak Prabowo tetap mengendalikan hal ini. Dan kalian jangan heran pada suatu saat Pak Prabowo masuk surga karena pemimpin yang baik dan selalu memberi makan fakir miskin. Kita bercerita dia balik orang miskin tadi dan sangat sedih sebenarnya. Makanya benar di pelosok-pelosok desa itu mereka beruntung, cucu-cucu mereka. Aduh, kalian tuh jangan asik di kota aja, mending kalian tuh mainlah ke kampung ya. Kayak mana sakitnya. Dan di kampung jangan kampung. Mungkin kalian pikir dari kota ke kampung dan itu sebuah desa, atau mungkin ke kota di kecamatan itu dan kalian sudah merasa di kampung. No, masih ada pedalamannya lagi. Walaupun sekarang sudah zamannya TikTok, masih ada. Jangan kau bicara tentang saya zaman dulu, lebih parah lagi. Tahu aku bilang. Coba kita simak. MBG begitu penting bangsa kita. Kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu. Ini percaya saya ini kalau hal kayak gini. Tapi emot orang lihat. Ini ada hal yang nampaknya belum diceritakan di luar. Saya juga memohon doa kepada kalian semua. Setelah saya menyampaikan cerita ini, mudah-mudahan saya tetap bisa sharing kepada Anda. Kondisi saya tetap aman, karena apa yang saya akan ceritakan ini mungkin adalah informasi yang sangat super sensitif. 95% sekali lagi, per hari ini masyarakat menyalahkan pemerintah. Tetapi, ada yang mungkin kita lupa. Dan ini yang akan kita bongkar. Kalau kita lihat gambar ini adalah Pak Soeharto dan Pak Prabowo berhadapan dengan Donald Trump dan Bill Clinton. So let's see apa yang kita miliki hari ini. Kita tahu negara kita memang secara internal tidak sehat. Kita melihat adanya problem semua orang protes tentang makan bergizi gratis. Bukan karena idenya. Saya pribadi, ide daripada MBG itu mulia. Kenapa? Satu, kasih makan rakyat. Stop. Tunggu bang. Dia berkata semua orang protes tentang MBG. Itu kan cuma protes di media sosial dan orang-orang tolol itu yang komen. Yang miskin itu, yang membutuhkan MBG itu sebenarnya orang yang HP pun nggak punya. Paham kau? Ini sebenarnya saya kadang-kadang marah. Babi. Ini sebenarnya kenapa kalian harus minta stop. Karena orang yang sudah punya HP, sudah punya bisa scroll TikTok, ekonomi mereka sudah ada, walaupun itu masih mungkin dia sebagai pengangguran dan koar-koar kerjaannya di media sosial, dan pada dasarnya mungkin baik itu saudaranya atau orang tuanya atau istrinya atau siapapun itu, mungkin dia di ASN dan dia bisa kerja. Dan ketika kalian masih berkoar-koar untuk menyetop MBG ini, saya benar-benar sepenuhnya mendukung MBG karena ya kalau lo bilang nggak bergizi itu karena gizimu sudah di atas target MBG itu, tapi kau nggak lihat seberapa buruknya gizi orang-orang di sana.
makan sarapan pagi cuma pakai daun singkong sama singkongnya direbus, dan bahkan beras pun habis di rumah. Itu mereka tidak berpikir hal seperti itu, hanya berpikir ego mereka sendiri. Maunya mereka MBG ini burger, tiap pagi ganti menu daging sapi, tiap siang ganti menu lagi, besoknya pakai roti bakar. Sesuka mereka, suka-suka mereka, harga-harga 50.000. Gengsi kau tai. Yang seharusnya si Prabowo ini dia menargetkan orang yang paling miskin. Tapi nggak mungkin kan di sekolah harus disaring, oh lo orang kaya nggak usah makan, nih itu miskin. Nggak mungkin, karena disitulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu tahu. Kenapa masih keluar-keluar? MBG nikmati urusan masalah ekonomi, masalah dolar itu urusan pemerintah yang mikirkan. Ketika mereka menghancurkan kita dan kita sudah bersabar, kita sudah dizolimi, mereka yang menanggung dosanya. Itu yang terjadi. Mari kita lanjutkan dengan MBG lagi. Apa sebenarnya yang dibicarakan? Ngaku-ngaku master game, ngomongin duit, otak kau duit tuh semua. Nggak kau pikir orang susah, sedekah kau, memang kau udah banyak kali duit, tai aja kau. Kedua, memberikan lapangan pekerjaan buat para UMKM untuk menyediakan makanan. Dan itu uangnya untuk rakyat. Problemnya, pelaksanaan MBG seringkali bermasalah. Ada dugaan korupsi di situ, ada dugaan penyelewengan, dan banyak hal lainnya. Di sisi lain, skandal korupsi Nadiem Makarim yang sudah sampai ke berita dunia, di mana dianggap proses hukum di Indonesia sangat buruk dan menggunakan politik untuk menjerat lawan politiknya ataupun orang-orang yang dianggap berbahaya secara politik dijerat dengan hukum. Dan itu beritanya udah di mana-mana. Yang dipercaya bahwa ini semua merupakan dampak penyebab Indonesia tidak dipercaya lagi, dan kemudian asing keluar dari Indonesia, sell off rupiah besar-besaran. Semua influencer membahas itu. Selain itu, yang lebih parahnya, semua influencer membahas itu. Influencer tai. Influencer kan, kenapa dia disebut influencer? Karena dia sudah punya duit, makannya sudah cukup sehari-hari. Kenapa terus orang susah menenggelamkan orang miskin? Parah sih ini. Lanjut Pak Prabowo, saya mendukung semua itu. Apapun keputusan pemimpin kita. Buktikan hari ini. Kalau ada orang bengkok tangannya karena seterok lari naik pipinya basi. Tidak lurus pipimu, ini pipiku kasih bengkok di mangga. Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah. Nggak boleh nih jadikan gambar-gambar kayak gini pemimpin. Nggak boleh itu. Inilah yang disebut pembenci. Coba kita telusuri ini siapa pelakunya. Ini orang gembel juga, ini orang tulul ini. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Kalau ini merinding saya, benar serius merinding lagi saya. Karena Pak Presiden ini siapkan suara Anda untuk mendukung beberapa periode ke depan. Dikarenakan ya mungkin selama ini misal orang Amerika, itu sawit lo mau gue beli sekilonya 1.500. Contoh. Dan iakan saja asal laku, nggak usah. Tapi katanya kita sudah bisa hidup dengan negara kita sendiri tanpa negara orang lain. Katanya kan, info-infonya seperti itu karena kita kaya raya. Kenapa harga kita sawit kita harus ditentukan orang lain? Patokkan saja, ini 10.000 1 kilo. Bawa enggak, kami produksi sendiri lah. Sekarang kita udah bisa buat mesin sendiri, produksi sendiri dah. Fine-fine aja kan. Negara lain butuh sawit. Ketika kita butuh gandum misalnya, kalau keberatan dengar harga ya barter aja kalau memang kalian tuh butuh. Tapi ketika terus keluar ini dikedepankan, maka kita terus menerus menjadi orang yang benar-benar tidak berguna.
Itu yang terjadi. Gue sangat mendukung. Lihatlah komentar orang, sebelum ada perubahan semenjak kamu jadi presiden malah makin parah. Bukan parah sih geng ya. Gue bukan nggak dukung lo teman. Tapi sekarang ini udah dunia gadget. Seharusnya lo pergi kerja ke sawah, lo asik scroll TikTok di rumah. 100% itu betul. Lo kerja di kebun sawit, di kerja ikut-ikut orang, lo sibuk main HP, akhirnya lo dipecat. Itu nyata. Maksud presiden dan jelas, dah jelas ini, masih banyak yang tidak paham. Maksud presiden ada jelas, gini, masih banyak yang nggak paham. Saya paham. Coba apa komentar orang? Lanjutkan Pak. Saya masih menunggu kabar baiknya. Ya lanjutkan. Saya sebagian teriak lanjutkan, tapi sudah malam. Mungkin nanti terkejutlah tetangga di situ. Dan artinya kita apapun itu, kalau kebencian itu kita tanam kepada seseorang, hal baik apapun yang dimiliki orang itu akan busuk di mata Allah. Paham? Dan demikian untuk video ini, dan terima kasih sudah menonton. Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Artinya kita doakan pemimpin kita, karena kita itu wajib, bukan wajib juga, saya nggak jamin itu wajib, tapi harus mendoakan pemimpin kita. Ketika kita mendoakan pemimpin kita, sama saja kita mendoakan diri kita sendiri. Artinya berhenti berkoar-koar, beri masukan, bukan untuk menjelekkan. Terima kasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan karena waktu masih ada, kita simak lagi beberapa video berikut ini. Kalau belanja yang bener dong. Masa kaki sepasang 100.000. Asal kaos kaki kau pasang 100. Marah balik ditempelnya ini ya, kepala MBG kita nih. Astaga. Kalau belanja yang bener dong. Masa kaki sepasang 100.000. Boleh lah, kalau ini hiburan, bukan menjelekkan sih. Untuk bikin ketawa. Hati-hati aja yang ngedit VT nih. Iya, hati-hati aja yang ngedit VT nih, hati-hati. Ini ngedit kok pinter banget ya. Moga sukses, ku doakan bahagia aku lihat video ini. Itu hiburan. Ini kan AI nih. Burungnya ditempeleng juga sih bang. AI pun kurang ajar. Kamu senang dipajaki? Bukan senang, tapi saya berpikir bagaimana negara ini bisa membangun. Nah, kan tadi saya sudah beritahukan bahwa kehidupan fitrah itu tidak memerlukan negara. Negara ini datangnya dari mana? Siapa yang menciptakan negara ini? Bankir. Jadi pajak ini buat kepentingan siapa? Bankir. Kamu pikir pajak buat apa? Bankir. Pendapatan negara dari mana? Buat apa pajaknya? Membangun negeri. Masya Allah, hebat benar. Apa yang dibangun? Coba sebutkan. Hah? Apa yang dibangun? Tuh jalan tol tuh. Infrastruktur apa? Wah, bandara. Bayar bikin. Masa harus bandara sih? Jalan lah, bandara kan khusus itu, nggak dinikmati orang susah. Jalan, khususnya jalan. Coba lu listrik negara apa Persero? Talah, bukan urusan itu. Bandara dari mana? Tang. Apalagi? Ayo. Bayar utang ya. Bikin jembatan dibikin pakai apa? Tuh. Satu lagi biar percaya ya. Hah? Jalan tol dibangun dari apa? Wah, kenceng bener tuh. Ya. Jadi nggak ada. Jadi pajak itu hanya dipakai buat nyicil utang sama membayar pengelolaan utang. Setiap bangun utang baru. Jalan tol utang, jembatan utang. Boleh lah ya, nanti kalian tahu sendiri kayak mana risikonya bapak ini kalau udah kena tempeleng.
Serius-serius sekali. Udah dulu videonya ya. Pokoknya pajak itu harus bayar sih ya. Mau itu pajak YouTube, mau itu pajak gaji, potong. Tapi kalau kebanyakan sih udah amburadul juga, berarti ada koruptornya di situ. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.